Tahukah kalian bahwa malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika Allah hendak menciptakan manusia, malaikat bertanya, "Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerjaannya merusak dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih dan memujimu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam percakapan tersebut jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat sebelum diciptakannya manusia. Jadi malaikat itu bukan makhluk khayalan, melainkan makhluk yang benar-benar ada. Para malaikat merupakan makhluk yang berbeda dengan kita. Mereka makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memiliki sifat sangat taat dalam menjalankan perintahnya dan tidak pernah ingkar sedikit pun. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Mereka sangat senang dan cinta kepada manusia yang berbuat mulia. Maukah kalian menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya? Tentu mau sekali. Siapakah malaikat itu? Sama halnya dengan manusia. Malaikat juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Meskipun tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita harus percaya akan keberadaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi, cahaya Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Lebih jelasnya, beberapa sifat-sifat dan perilaku malaikat di antaranya adalah selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin, tidak laki-laki, tidak perempuan. Malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Dari sifat-sifat itu kita bisa mengetahui
beberapa perbedaan dengan sifat manusia ataupun jin. Di antaranya adalah malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedang jin diciptakan dari api, dan manusia diciptakan dari tanah. Malaikat termasuk makhluk gaib, demikian juga jin juga makhluk gaib. Namun manusia termasuk makhluk yang terlihat mata. Malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jin dan manusia, ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat tidak makan dan tidak minum, sedang jin dan manusia makan dan minum. Malaikat pikirannya jernih dan lurus, sedang jin dan manusia pikirannya berubah-ubah. Malaikat tidak mempunyai nafsu, jin dan malaikat mempunyai nafsu. Al-Quran tidak menyebutkan beberapa jumlah malaikat secara pasti. Namun ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Anas bin Malik bahwa saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dan bertemu dengan Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di sana terdapat 70.000 malaikat. Riwayat hadis ini menandakan bahwa jumlah malaikat sangatlah banyak. Namun yang perlu kita imani, yang perlu kita percayai, malaikat nama-namanya itu ada 10. 10 dari nama malaikat itu adalah: 1. Malaikat Jibril yang mempunyai tugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nama lain dari malaikat Jibril adalah Ruhul Qudus, Ruhul Amin. 2. Malaikat Mikail yang bertugas mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, menurunkan hujan, membagi-bagikan rezeki. 3. Malaikat Israfil yang bertugas meniupkan trompet sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkit di padang mahsyar. 4. Malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. 5. Malaikat Mungkar dan Nakir yang bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. 7. Malaikat Raqib yang bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. 8. Malaikat Atid yang bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. 9. Malaikat Ridwan yang bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Dan terakhir, malaikat Malik yang disebut juga sebagai malaikat Zabaniyah, bertugas menjaga dan mengatur siksa azab bagi para penghuni neraka. Itulah nama-nama 10 malaikat yang wajib kita imani, yang wajib kita percayai, yang jumlahnya ada 10 dengan berbagai tugasnya masing-masing.
Dengan mengetahui tugas para malaikat, kita dapat mengambil beberapa hikmah dari beriman kepada malaikat. Di antaranya adalah memotivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya ketaatan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Kita akan selalu semakin waspada. Kemudian memberi rasa optimis untuk selalu berusaha, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril, memberi rizki melalui malaikat Mikail. Memotivasi kita untuk selalu beramal soleh, karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dengan beberapa hikmah yang dapat kita petik, ini berharap bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meningkatkan amal soleh, perbuatan baik, meningkatkan ibadah kita. Di antaranya beberapa contoh perilaku dari iman kepada malaikat Allah adalah selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan cara berbagi ilmu, dengan cara rajin mencari ilmu, dengan cara nasrul ilmi, saling berbagi ilmu. Salah satu bentuk daripada iman kepada malaikat Allah, yakni malaikat Jibril. Juga perilaku dengan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Ini bentuk daripada iman kepada malaikat Israel, sehingga menambah keimanan kita. Contoh perilaku juga dengan beriman kepada malaikat Allah, yakni malaikat Munkar Nakir. Kita selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Salah satunya juga dengan beramal soleh di dunia, dengan harapan nanti selamat dari siksaan alam kubur. Selalu juga menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Karena kita yakin malaikat atid selalu berada di tangan kanan kiri kita yang selalu mencatat amal perbuatan jelek. Selalu juga memohon kepada Allah agar terhindar dari siksa api neraka. Bentuk perilaku dari hikmah mengimani malaikat Malik dan beberapa perilaku-perilaku yang lain, contoh daripada iman kepada malaikat Allah. Sekali lagi, semoga dengan meningkatkan keimanan kepercayaan kita kepada malaikat-malaikat Allah, kita bisa menambah keimanan kita bisa menambah amal soleh kita bisa mengurangi amal kejelekan kita bisa menambah
Doa kita kepada Allah, mengharap kepada Allah agar kita selalu diselamatkan di dunia, di alam kubur, di akhirat nanti, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.